Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fairuz Nabila dengan NIM 2312718. Di sini saya akan membahas kebangkitan Islam di Indonesia. Telaah tentang munculnya ormas Islam awal abad ke-20 Masehi. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas awal kebangkitan. Mengapa kebangkitan itu harus dilakukan? Istilah kebangkitan Islam, Islamic Resurgence, merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Khususnya, kegemilangan itu tampak selama 7 abad pertama sejak lahirnya Islam. Dimulai dari masa Rasul 23 tahun, Khulafaur Rasyidin 30 tahun, Daulah Umayyah 90 tahun, dan Daulah Abbasiyah 500 tahun. Hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang, Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan alternatif memperbaiki kondisi yang sedang mengalami keterpurukan umat Islam selama kurun 7 abad kedua sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah abad ke-13 hingga datangnya kolonialisasi barat ke negara-negara muslim sampai abad ke-20 Masehi. Faktor-faktor kebangkitan Islam. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal, yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Prancis, Inggris, dan lainnya ke negeri-negeri muslim untuk memonopoli, mengeksploitasi kekayaan alam dan menaklukkan wilayah sebagai tergambar dalam semboyan gospel, gold, and glory. Jadi yang kedua, faktor secara internal. Faktor internal munculnya paham taklid pada pendapat ulama praktik tarekat yang banyak mengkultuskan wali syekh atau mursyid, berkembang paham Islam, sinkretis khurafat, tahayul, dan praktik bid'ah, meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur filsafat dan berpikir kritis. 3 model corak kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, modernisasi, yang kedua, tradisionalisme, yang ketiga, revivalisme. Lahirnya ormas-ormas Islam. Tujuan didirikan organisasi kerjasama Islam antara lain memperkuat solidaritas kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan, kemerdekaan, dan hak-haknya. Yang kedua, di kalangan umat Islam sedang berkembang tarekat-tarekat seperti Naksabandiyah, Syatariah, dan Qadiriyah, Sanusiyah, dan lain. Masing-masing tarekat itu memiliki jaringan sampai kepada seorang syekh di Timur Tengah, sehingga dalam mengamalkan ajarannya sampai pada pengikutnya dilakukan meniru apa yang dilakukan dan mengajarkan gurunya tanpa mengacu pada sumber-sumber lain atau guru atau mursyid yang lainnya. Yang ketiga, masalah perantara wasilah. Dalam berhubungan dengan Allah, masalah lain yang mencangkup antara kelompok pembaharu dengan kelompok tradisional adalah masalah wusoli. Bagi kelompok tradisional itu perlu disebutkan, sedangkan bagi kaum pembaharu tidak perlu disebutkan atau dilafalkan. Kemudian, masalah taklid mayit, bagi pembaharu taklid mayit itu adalah bid'ah, tetapi bagi kaum tradisional taklid mayit itu dibolehkan. Tokoh pembaharu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabui, ia adalah imam besar Masjid Al-Haram di Mekah. Ia tidak pernah pulang ke kampung halaman karena yang pertama, sistem adat warisnya yang tidak mau berubah. Yang kedua, menentang sistem tarekat yang berkembang saat itu. Pemikiran Ahmad Khatib banyak disebarluaskan oleh para muridnya seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, Haji Abdullah Ahmad, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Sulaiman Ar-Rasuli, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Sarana penunjang bagi tersebarnya pemurnian Islam adalah para tokoh pembaharu melanjutkan pemikiran Muhammad Abduh Rashid Ridha dengan cara menyebarluaskan majalah Al-Manar dari Mesir. Di samping itu, diterbitkan juga di Padang Sumbar majalah kedua Mingguan Al-Munir sejak tahun 1911 Masehi sebagai gerbong penyebaran pemikiran pembaharu
Tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman agama tentang mazhab, problem fikih, menerjemahkan artikel Al-Manar. Jadi kesimpulan yang pertama adalah kebangkitan Islam, Islamic Resurgence, merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang. Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan alternatif memperbaiki kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan. Kebangkitan Islam sudah dimulai sejak abad ke-19 Masehi dan terus menunjukkan gairahnya pada awal abad ke-20 dengan tokoh-tokoh awalnya dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridha, dan lainnya hingga berpengaruh sampai di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kesimpulan yang kedua, beberapa faktor mengapa begitu penting Islam harus bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu datangnya kolonialisme dunia barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Amerika, Prancis, Inggris, dan lainnya ke negeri muslim untuk memonopoli, mengeksploitasi kekayaan alam, dan menaklukkan wilayah sebagaimana tergambar dalam semboyan Gospel, Gold and Glory. Yang kedua, faktor internal, munculnya paham taklid pada pendapat ulama praktik tarekat yang banyak mengkultuskan wali syekh atau mursyid, berkembang paham Islam sinkretis, kufarat, tahayul, dan praktik bid'ah, meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur filsafat dan berpikir kritis. Kesimpulan yang ketiga, masa kebangkitan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi ditandai dengan lahirnya ormas-ormas Islam yang dapat dikategorikan tradisionalis dan modernis, yaitu organisasi kelompok tradisional adalah Nahdlatul Ulama 1926, Perti 1928, Al-Wasliyah 1930, sedangkan organisasi modernis adalah Muhammadiyah 1912, Persis 1920, Syarikat Islam 1912, dan Al-Irsyad 1914. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.